Duh gengs, kalau bukan karena kalian sering membobardir diriku buat selalu ngupdate nih, upload teman cerita baru. Mana cerita baru? Begitu kan lagi mulu. Sama kita juga nggak enak, email numpuk terus begitu. Banyak yang belum kebaca, mohon maaf ya. Ya kalau bukan karena itu semua, mendingan gue tidur baik. Ngantuk banget ini, mana udah malam jam segini. Selain kata-kata motivasi, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita melek gitu? Nggak lemes nih bawain cerita kali ini. Apalagi kayaknya ceritanya nanti panjang dah. Kayaknya harus kena kopi deh gua. Nah, enak kali ya kalau kita bikin es kopi kekinian pakai Picopi gula aren. Kita ambil dulu bentar ya. Yuk kita bikin yuk. Nah, ini gengs, Picopi gula aren, kopi favorit gue yang bener-bener bisa bangkitin mood lagi di situasi kayak gini. Soalnya bikin es kopi kekinian pakai Picopi gula aren ini itu caranya gampang banget. No ribet-ribet klub. Makanya langsung kita buat aja yuk, buat nemenin kita nih berkuar-kuar ngebawain teman cerita kali ini. Kalian buka aja satu sachet Picopi gula aren dan tuangin semua isinya. Habis itu seduh dengan air panas kira-kira seperempat gelas lah, biar bubuknya tuh larut semua. Dan setelah itu diaduk aja. Karena kita pengen yang seger-seger nih, jadinya kita tambahin es batu biar rasanya juga lebih nikmat nih waktu diminum. Karena Picopi gula aren ini tuh emang lebih enak diminum dingin-dingin, gengs. Nah, jadi deh Picopi gula aren yang rasanya paten bikin semua jadi pengen. Picopi gula aren lebih paten, lebih keren. Wah, langsung nikatin mood booster banget ini rasanya. Ya namanya juga Picopi gula aren, lebih paten, lebih keren. Nah, buat kalian semua juga harus cobain deh, ini enak banget rasanya, bener deh. Apalagi nih, Picopi gula aren itu lagi ada promo, beli 2 gratis 1. Lah, itu kan definisi dari cuan nggak sih? Yaudah, kopinya udah jadi nih, sekarang kita lanjut ke cerita-cerita lagi. Oke guys, jadi teman cerita kali ini tuh datang dari teman kita yang namanya mau disamarkan katanya. Jadi kita sebutnya Egi aja ya. Yang mana sebenarnya ceritanya Egi ini tuh panjang banget, ngalah-ngalahin episode tersanjung. Sampai-sampai rasanya ini mau gua jadiin 2 part gitu. Alala, lanjut di part selanjutnya ya. Tapi pasti kalian akan ngomel-ngomel. Makanya kita udah sedia kopi dulu nih, biar kagak loyo begitu nyeritainnya. Jadi Egi ini sempat mengalami kejadian di tahun 2003 yang bikin trauma banget, membuat dia itu terakhir kalinya deh pokoknya mau naik gunung. Emangnya kejadiannya kayak apa sih? Makanya simak baik lu pada ya. Waktu kejadiannya si Egi nih, sebenarnya dia tipe-tipe apa ya, kayak gue lah, anak rumahan, jarang keluar rumah. Bukannya nggak punya temen ya, tapi dia ngerasanya emang lebih nyaman aja ngabisi waktu di rumah nih, berkutat di dunianya sendiri, dibanding misalkan dia harus kongko-kongko sama teman-temannya di luar begitu. Tapi waktu itu di bulan Juni 2003 ceritanya jadi lain nih. Nah, si Egi ini itu tinggalnya bersama keluarga dari tantenya juga. Maksudnya dalam satu rumah nih ada 2 keluarga. Jadi memang itu rumah peninggalan neneknya gitulah. Dimana di situ dia hidup bersama tantenya yang merupakan kakak dari ayahnya Egi. Waktu itu Egi masih SMA, gengs. Dan kebetulan lagi libur kenaikan kelas. Nah, anak dari si tante nih, ada yang bernama Abang Andre, itu juga lagi libur kuliah. Mereka berdua ini sama-sama anak tunggal, gengs. Tapi Bang Andre ini jatuhnya lebih tua 4 tahun daripada si Egi. Ya karena tinggalnya juga serumah ya, Egi sama Bang Andre ini CS. Cuma sifat mereka nih beda. Egi tadi tuh anak rumahan, sedangkan Bang Andre jarang banget di rumah. Ngelayap mulu kerjaannya. Dan sering banget dia yang namanya naik gunung. Nah, kali itu makanya si Abang Andre ini ceritanya mau naik gunung lagi. Mumpung dia juga lagi libur kan tuh. Tujuannya kali ini ke Gunung Kerinci. Bareng temennya ada namanya Dito sama Sultan. Yang Egi sendiri juga jatuhnya mah udah kenal juga sama Dito sama Sultan ya. Mereka sering main ke rumah habisnya. Nah, karena tadi Egi kan juga lagi libur nih sama nih. Diajak lah kayak, yuk lah, daripada lu bengong-bengong di rumah doang tuh, sekali-kali rasain sensasi naik gunung. Ya awalnya si Egi nolak lah, jangankan naik gunung, nongkrong di kafe deket rumah aja tuh. Lah mager dia, apalagi disuruh naik gunung, males. Tapi si Abang Andre nih tetep kayak ngomporin gitu kan. Yalah, daripada lu nggak ngapa-ngapain tuh, hitung-hitung olahraga pengalaman. Ditambah orang tuanya Egi yang dengar begitu ya, juga ikut ngedukung. Kayak, iya tuh udah kamu ikut aja sama si Abang Andre, daripada kamu di rumah terus, biar laki begitu kan. Nah, singkat cerita Egi terbujuk lah mau ikutan pergi. Dari Jakarta nih, mereka ke terminal Kalideres tuh. Naik bis jurusan Padang Bukit Tinggi Medan. Baru tahu ya kita ke sana bisa naik bis ternyata. Berapa jam itu ya? Terus turunnya katanya di Bangko. Lanjut lagi naik mobil charteran gitu jurusan Sungai Penuh buat turun di terminal Sungai Penuh. Terus naik ojek sampai ke base camp di sekitaran Desa Kresik Tuwo namanya. Mohon maaf, pas kita baca dijelasin begitu kita juga agak kurang mudeng begitu ya. Mabok duluan yang ada gua jujur. Buat temen-temen yang mungkin pernah kesana, perjalanannya emang seheboh itu ya? Nggak mabok lu pada. Emang hebat-hebat semua pada fisiknya, kagak pada loyo ya? Nggak jompo nih kayak kita.
Nah, karena mereka pun semuanya mungkin lelah, jadi di base camp tadi tuh mereka sempat nginep semalam. Sampai pagi lagi besoknya baru mereka mau memulai pendakian. Dari situ si Egi juga katanya udah lumayan ngeluh, karena belum apa-apa kok, capek bener nih ya, perjalanannya lama gitu kan, istirahat juga kurang, udah disuruh daki itu pagi-pagi bangun. Kalau di rumah kan bisa jam 11 gitu bangunnya kalau libur ya. Ya udah beneran pas pagi-pagi itu habis subuh. Tapi mereka ngakunya sih nggak salah subuh. Lapor tuh ke pos jaga buat masuk ke pos pintu rimba namanya. Yang kala itu dilihat-lihat nih listnya. Oh, banyak juga pendaki lain ternyata. Ya lagi-lagi mungkin karena musim libur kan. Mereka sempet tuh melewati perkebunan teh yang luas dan indah banget. Wah, di situ Egi udah cukup terpesona nih dengan pemandangan. Oh, cakep juga ternyata ya. Apalagi tadi dilihat kan list pendakinya tuh rame. Jadi Egi merasa ya lumayan tenang lah, bukan mereka doang gitu yang daki, kan serem ya kalau nggak ada pendaki lain. Nah, sebelum memulai pendakian, si Bang Andre ini kayak sempat memimpin doa. Walaupun tadi pagi tapi kagak subuhan. Itu tetep ya kita bahas. Nah, di awal pendakiannya nih, semua orang kelihatan santai tanpa beban. Cuman si Egi yang udah gampang ngos-ngosan, mayan berasa tuh olahraganya tuh. Untungnya yang lain pada slow. Dan sempat menawarkan beberapa kali untuk istirahat, yang otomatis bikin mereka ini molor dari schedule. Cuma ya udahlah, santai aja. Harusnya sih target mereka nih, itu mau mendirikan tendanya di shelter 2 atau shelter 3 yang deket-deket ke arah puncak lah. Supaya gampang kan ngejar sunrise-nya. Cuma karena ternyata medan ini makin lama makin menanjak, dan tanahnya juga licin ya berlumut, makanya mereka jalan santai, dan tetap berhati-hati aja lah pokoknya. Dari pos 1 tadi tuh hutan rimba ke pos 2 dan menuju ke pos 3, jalurnya banyak banget akar-akar yang gede katanya. Dan waktu itu, di titik itu, langit udah lumayan agak mendung-mendung gitu jam 3 mau ke jam 4 sore. Ya mereka kan jalannya seslow itu ya. Maklum soalnya si Egi tuh newbie banget. Bolak-balik kepleset, bolak-balik kepleset. Terus kecapean juga nafasnya kayak udah begitu. Jadi mau nggak mau harus berhenti. Nah, tiap kali berhenti aja tuh ada kali 20-30 menitan. Ya kan kebuang waktu emang jadinya ya. Namun sedari awal sih Bang Ade juga udah mengira akan seperti itu. Jadi dia terus ya udah nyemangatin aja. Sementara Dito sama Sultan juga untungnya slow-slow baik. Mereka nggak dikejar target kok. Walaupun langit udah mendung nih dirasa mau gelap, tapi di tempat itu tuh emang nggak mungkin untuk mendirikan tenda. Karena ya situasinya tidak memungkinkan. Banyak banget akar-akar tanah gitu, jadi konturnya nggak nggak rata. Nah, tapi di situ katanya ada sumber air nih. Berhubung si Egi dari awal kerjanya mulu kausan gitu yang tadi begitu, bekalnya nih air minumnya habis dia. Jadilah dia disuruh ya udah isi aja lu, kata Bang Andre. Sebenarnya si Egi agak takut-takutan. Maksudnya kayak temenin kali, cuma dia gengsi. Takut dia bilang kayak lemah banget lu jadi laki, timbang isi air minum aja minta ditemenin gitu kan ya. Ya udah akhirnya dia pergi. Dan pas dia udah di sumber mata air dan dilihat ada orang, ada pendaki lain lagi ngisi air. Penampakannya beber kayak pendaki gitu, pakai baju kotak-kotak flanel warna coklat, terus ngisi botol air gitu kan. Ya udah si Egi nih ngisi juga yang posisinya nggak terlalu jauh dari si orang itu. Kira-kira jaraknya ya bangsa 3 meteran aja lah. Nah, lagi ngisi begitu tuh, dia kan sampai kayak ngeliat ke sekeliling gitu kan, ada apa. Jadi agak meleng dari orang yang di sampingnya. Nah, pas lihat lagi ke samping, udah nggak ada orangnya. Nah, hilang. Sampai Egi kayak selingkuh. Kemana tadi orangnya? Cepet banget masa orang jalan? Nggak mungkin lah. Langsung balik tuh si Egi, laporan kan ketakutan. Nanya, tadi ada pendaki lewat sini nggak pakai baju kotak-kotak flanel? Ya logikanya kalau duluan kan lewat tuh ya. Ketemu sama Bang Andre dan yang lain. Tapi kata yang lain nih, nggak ada siapa-siapa. Kenapa emangnya? Nah, pas Egi mau cerita, Bang Andre langsung nyetop kayak, udah dong nggak usah dibahas di sini. Kita lanjut aja sebelum malam, kata si Bang Andre begitu. Mungkin Bang Andre udah ngerti nih kalau Egi kayaknya tadi habis ngelihat sesuatu. Ya udah mereka lanjut jalan. Tapi kan si Egi ini keadaannya masih shock ya, bertanya-tanya dia. Yang tadi gue lihat nih orang apa bukan sih? Sampai akhirnya mereka tiba di shelter 1, di mana banyak tuh pendaki-pendaki lain yang memang mendirikan tenda di situ. Ya emang nggak rame-rame banget ya, soalnya biasanya kebanyakan itu mendirikan tenda di shelter 3 tuh yang udah deket sama puncak. Cuma karena kondisinya emang udah mulai gelap, ya udah mereka bermalam dulu tuh di shelter 1. Kelar diriin tenda, ngurusin perintilan-perintilan, mereka istirahat. Dan ngobrol-ngobrol juga sama pendaki lain. Ada yang dari Surabaya, dari Magelang, macem-macem lah pokoknya. Nah, Egi sama yang lainnya ini cuma bawa satu tenda. Jadi mereka satu tenda tuh berempat emplok-emplokan. Pas Egi lagi di luar nih, lagi makan, sambil ngobrol sama bapak-bapak yang dari Surabaya. Dia ngeliat kayak di ujung tuh ada Bang Andre sama si Dito kayak lagi berdebat ya. Tapi nggak tahu ngomongin apa lah, orang jauh kagak kedengeran. Cuman gesturnya kayak nggak nyantai gitu. Kayak main tunjuk-tunjukkan gitu satu sama lain. Raut mukanya juga kelihatan marah. Sampai si bapaknya ini nanya nih, itu teman kamu kenapa tuh kayak berantem tuh? Ya, Egi juga nggak tahu ya. Makanya disamperin sama Egi tuh ke sana. Tapi pas mereka ngeliat Egi datang nih, mereka langsung kayak berhenti gitu, diem. Di situ Bang Andre langsung ngajakin Egi balik aja ke dalam tenda. Nah, waktu mereka lagi jalan nih, Egi mendengar si Dito teriak, "Ojo lelakon, tinenono mengko adekmu tak gawe makanan parewangku, ben kowe ra kaken cangkem." Jujur waktu denger itu Egi langsung agak merinding ya. Kayak, hah?
Maksudnya apa? Cuman karena dilihat-lihat komuknya nih atau mukanya Bang Andre juga kayak gitu nengkuk, seput banget. Egi takut gitu kalau nanya-nanya ngebahas. Ya udah malam itu mereka tidur tuh diam-diaman. Sampai besok paginya nih, bangun-bangun, Egi celananya dilihat-lihat basah. Karena dia semalam tuh emang tahu-tahu mimpi basah, gengs. Mimpinya ya dia begituan sama perempuan cantik yang nggak pernah dia lihat. Ya random aja, mimpi kan suka random ya. Ya waktu itu menurut dia apa gara-gara cuacanya mungkin dingin nih. Kan di atas gunung malam-malam dingin begitu. Cuma dia thanksin. Kalau bilang ke yang lain-lain nih, takutnya dikira enggak. Kan mereka tidurnya berempat, laki semua nih, empat-empatan. Lah kok tau si Egi basah. Disangka nanti Pelangi alangkah indahmu. alhasil si Egi diem-diem baik dan langsung ganti celana aja udah sama daleman gitu kan ya, ganti baju juga. Habis itu mereka melanjutkan perjalanan bareng pendaki lain yang tadi tuh nginep di shelter 1. Pada naik bareng kan, cuma karena si Egi jalannya kayak keong ya, mereka pun ketinggalan sama rombongan lain. Soalnya memang jalanan dari shelter 1 ke shelter 2 ini, itu medannya lebih gila lagi menurut si Egi nih. Nah, sebelum sampai ke shelter 2, mereka itu ngelewatin pos bayangan namanya. Karena tempatnya kayak lahan terbuka, setelah sebelumnya tuh kayak tanah padat curam dengan akar-akar pohon yang konturnya nggak rata. Nah, cuman di pos bayangan itu nggak ada siapa-siapa. Padahal di situ bisa tempat buat diriin tenda, tapi nggak ada yang diriin tenda. Sampailah mereka ke shelter 2, yang tempatnya ternyata nggak terlalu datar, gengs. Nggak terlalu lapang juga buat mendirikan tenda. Malah enakan kalau diriin tenda tuh di pos bayangan tadi tuh maksudnya. Tapi di situ memang lagi-lagi ada sumber air. Ya udah karena ada air, mereka ngisi kan buat persediaan. Pas lagi ngisi nih, ada orang yang nyamperin mereka. Dia kayak semacam nanyain ada obat ini nggak? Karena salah satu kelompoknya katanya sakit. Akhirnya Bang Andre dan lain itu ngikutin orang itulah menuju ke tendanya dia. Di shelter 2 itu, si orang ini tuh mendirikan 2 tenda. Karena ternyata si kelompok ini tuh dari Cirebon. Ada 4 orang juga, gengs. 3 cowok dan 1 cewek. Nah, orang yang nyamperin tadi tuh bilang, cewek yang ada di situ, sebut aja namanya Lastri. Katanya ini sakit, badannya panas dan menggigil. Dikiranya awalnya kena semacam hipotermia kali ya. Soalnya di shelter 2 itu, emang anginnya udah kayak kenceng banget. Udah mulai di atas ya. Nah, Bang Andre dan yang lain pas dibilangin begitu, langsung pada kompak kayak, ya udah dibawa turun aja ke bawah. Jangan di sini lama-lama ataupun lanjut ke atas. Ternyata nggak bisa, geng. Karena si Lastri ini tuh kondisinya udah lemes banget. Yang badannya kalaupun harus turun tuh mesti digendong. Nggak bisa kayak cuma dipapah dibantu gitu. Pasti bakalan jatuh atau keseret dan dia muntah-muntah terus. Nah, si kelompok ini tuh juga bingung. Mereka harus berbuat apa? Niatnya, ya udah mau ada orang yang turun aja buat ke pos bawah untuk laporan. Akhirnya dibilangin nih sama Bang Andre dan yang lain, ya udah benar. Mereka kan ada 3 nih cowok-cowok. Yang 2 disuruh turun aja buat minta bantuan ke pos awal. Dan yang 1 nanti disuruh jagain ceweknya tuh Lastri. Akhirnya benar ya udah, yang 2 cowok tadi tuh turun. Dan si cowok 1 lagi nih, yang sedari tadi emang negor tuh dari awal, namanya Bang Roni ternyata, nungguin Lastri. Nah, Egi kepikiran. Bapak-bapak yang kemarin ngobrol sama dia tuh yang dari Surabaya, yang di shelter 1, inget nggak? Dia bilangnya dia tuh dokter. Dia ke situ sama teman-teman pecinta alam lainnya, karena emang hobi naik gunung. Ya tapi kan tadi pas pagi-pagi, mereka udah naik duluan ya. Perkara si Egi jalannya kayak keong kayak gitu kan, ketinggalan gitu. Lama bener. Ya udah makanya coba disusul aja yuk. Kali-kali bisa ketemu nanti tuh di shelter 3. Atau minimal di puncak lah pas-pasan, atau dia kalau mau balik duluan bisa dibilangin. Minta tolong buat ngecek si Lastri di shelter 2. Seenggaknya ada option pengecekan dari dokter lah. Soalnya kesian sama si Lastri tuh muntah-muntah terus, gengs. Namun pas Bang Andre bilang kayak, yaudah yuk kita cepet-cepet naik, buru-buru nyariin dokter, nggak usah lama-lama di sini. Si Dito nih bilang katanya dia mau ikut nungguin si Lastri sama Bang Roni atas dasar kemanusiaan, takutnya ada apa-apa. Soalnya memang Dito sama Bang Andre ini sama nih, anak gunung sejati banget. Namun kan sedari pagi yang semenjak malam tuh mereka berantem, itu mereka masih diem-diem atau di jalan diem-dieman terus. Nah pas Dito ngomong begitu mau tetap tinggal, Bang Andre kayak nggak ngelarang, kayak ya udah terserah lu. Akhirnya Egi, Bang Andre sama Sultan lanjut tuh jalan ke atas. Cuma kalau ngikutin trek utama itu manjat, definisi manjat gunung. Sedangkan balik lagi kita ngomongin di sini ada si keong nih, si Egi nih, yang ibaratnya dia kayak keong racun begitu, nyusahin. Alhasil mereka melipir tipis-tipis lewat jalur air, kayak ngikutin sumber air gitu lah melipir. Cuma ternyata medannya tetap aja nggak lebih ringan juga sih. Harus ada adegan manjat-manjat ya. Egi di situ sampai kewalahan dan di tengah jalan dia kayak merasa, aduh nyerah deh, kayak gue nggak bisa deh. Buat dia itu medannya tuh kayak kacau banget. Sampai dia ini juga heran kok ini Bang Andre bisa-bisanya kepikiran ngajak dia yang sebagai pemula kagak pernah naik gunung, daki gunung ini. Bukannya kalau ngajakin yang ringan-ringan dulu begitu ya, seharusnya ya. Ada gila-gilanya juga nih Bang Andre habis ini. Ya laki sih laki ya, cuman nggak begitu juga kali. Egi beber nggak nyangka soalnya medannya seribet itu, sesusah itu. Akhirnya Egi bilang kalau udah deh gue nyerah aja, gue balik aja deh ke shelter 2 bareng Dito tuh, sekalian nemenin Bang Roni sama Lastri lah.
kalian ke atas aja kalau udah puas, balik lagi gua tunggu di shelter 2. Ya mungkin karena ekspresinya dilihat-lihat emang si Egi udah kelelahan banget, udah kayak gitu ya. Dan menunjukkan kalau aku tak sanggup lagi. Jadi ya udah, ya oke kamu balik aja ke shelter 2 Gi. Tapi sebelumnya Bang Andre nanya, kamu bisa turun sendiri ya? Egi bilang bisa, karena memang itu posisinya belum terlalu jauh dari shelter 2 kan, baru mulai jalan mereka. Masih inget tak tadi si Egi lewat mana? Akhirnya Bang Andre sama Sultan ngajutin tuh naik, dan Egi turun. Tapi sebelumnya si Egi nih di tengah jalan kayak sempat duduk sebentar gitu ngaso, tetep aja dia kecapean. Rasanya kayak mau pingsan gitu capeknya. Nah pas lagi duduk begitu, dia ngeliatnya kayak ada 6 pendaki yang berdiri gitu kayak berjejer tapi jauh-jauhan jaraknya. Membelakangi dia, gengs, jadi kayak ngadep ke sana gitu loh. Nah dikira itu para pendaki lagi pipis kali ya, abis di samping-samping pohon. Ya udah si Egi kan sambil duduk sambil ngeliatin mereka aja gitu kan. Tapi dilihat-lihat kok si 6 orang ini kayak berdirinya mencar-mencar, diem baik, gak gerak sama sekali. Di situ si Egi baru ngerasa kok ada yang aneh ya. Janggal banget abisnya orang nih berdiri ini masing-masing terus diem. Kalau pipis juga lama bener, nggak ada yang ngocor, air kayaknya tuh dilihat-lihat, gerak juga enggak gitu kan, misalkan goyang-goyang apa bagaimana. Jadi udah matung diem aja gitu membelakangi. Wah, nggak bener nih. Si Egi langsung bangun tuh dari duduk kan, dan buru-buru pergi dari situ sambil setengah panik. Soalnya dia sendirian posisinya. Buru-buru sampai akhirnya dia balik nih ke shelter 2. Ketemu sama Dito di situ masih. Egi jelasin kalau dia nggak kuat buat ikutan nanjak, jadi dia memutuskan untuk balik aja. Oh yaudah istirahat aja gitu di tendanya Bang Roni. Dan sama Bang Roni juga udah dipersilahkan. Itu kan emang tenda bekas tadi yang temannya lagi turun ke bawah, jadi nggak ada isinya. Yaudah Egi masuk ke dalam tenda, dan karena capek dia kayak tidur-tiduran gitu merem, sampai nggak sadar ketiduran beneran dia. Sampai tahu-tahu dia kebangun karena dengannya ada suara cewek ketawa kenceng banget. Langsung kayak bangun kaget, dia keluar dari tenda kan, suara apa tuh? Arah suaranya sih dari dalam tendanya si Lastri. Dan pas Egi ngecek, di dalam tuh ada Dito sama Bang Roni lagi megangin Lastri yang kayak ketawa-ketawa gitu. Sambil matanya kayak ngelatat gitu kayak gitu, serem banget. Mereka berdua ini kayak kewalahan nahanin si Lastri. Ya Egi panik lah, ngeliat kayak, kenapa si Lastri? Si Dito teriak kayak, Gi, cepetan ambil tas gue, ambilin tas gue. Egi lari tuh balik ke tenda, ngambilin tasnya Dito, dan kayak balik lagi ngasih tuh ke Dito. Tapi kan posisinya Dito lagi megangin Lastri ini. Nahannya juga kenceng banget kayak sampai urat-uratnya tuh keluar. Macam kayak nahan apa gitu ya. Dito teriak, ambilin di tas gue, ada keris ambil. Egi sempet kayak lemot gitu. Hah? Keris? Dia kira dia salah denger apa gimana, masa naik gunung-gunung ada keris begitu kan. Tapi di rogo-rogo tuh tasnya dikeluarin, isinya baju segala macam. Sampai emang ada bungkusan kecil tuh hitam yang pas dibuka keris tapi kecil gengs kayak segini gitu loh. Ya langsung dikasih ke si Dito. Sama Dito, jidatnya si Lastri itu ditempelin itu keris sampai Lastri teriak kenceng banget. Habis itu Lastri pingsan. Nah abis kejadian menegangkan itu, mereka keluar tenda nih. Setelah memastikan Lastri baik-baik aja. Kelihatannya kan kayak ya udah tertidur. Bang Roni nanya, itu apa toh? Kenapa kamu bawa-bawa benda seperti itu ke sini? Dito bilang kalau dia nih emang naik gunung dengan maksud mau nyari perewangan buat kerisnya itu. Jadi katanya perewangan itu tuh artinya lebih ke penjaga dari alam gaib. Bisa dibilang pengikut kalau keberadaannya memang karena semesta menakdirkan. Tapi bisa dikatakan peliharaan kalau keberadaan itu memang sengaja dicari dan dikasih makan. Nah Dito di situ posisinya sengaja nyari. Dan pas di awal dia ngeliat nih kondisinya Lastri tadi tuh pas ketemu, dia udah menduga kalau Lastri ini tuh ditempokin. Cuma memang tubuhnya masih melawan. Jadi Dito menunggu kondisinya Lastri ini melemah sampai sosok yang nemplokin itu tuh muncul. Nah dari situ Dito narik sosok itu ke dalam kerisnya dia. Jadi sosok itu sekarang udah di dalam kerisnya tuh. Dengan kata lain berarti si Lastri udah aman. Udah baik-baik aja, udah tinggal nunggu dia siuman. Ya kalau denger dari versinya Dito nih, dikiranya kan bener berarti ya udah aman dong. Egi sama Bang Roni nggak ngerti apa-apa. Dan Dito mengiranya juga demikian. Jadi mungkin adanya kemarin percakapan antara Dito sama Bang Andre tuh pada saling adu debat. Mungkin karena memang Bang Andre ini nggak suka aja kalau Dito bawa benda-benda begituan dalam pendakian mereka ini tanpa bilang-bilang dulu. Nah pokoknya waktu kejadian itu tuh situasinya sekitar jam 7 tuh waktu Isya. Mereka kan masih ngobrol-ngobrol tuh di luar tenda. Dan sedari awal juga udara di situ kan memang udah kenceng banget ya. Dingin juga gengs. Nah tahu-tahu nih cuacanya muncul berkabut. Jadi ada kabut turun tuh dari atas. Yang mendadak juga suasananya jadi sunyi banget padahal masih jam 7. Jadi yang sebelumnya ada kayak suara burung-burung, suara hewan-hewan itu mendadak hilang. Sunyi banget. Dikira Egi, fenomena tersebut tuh normal. Karena memang kemarin kebetulan pas mereka nginep tuh di shelter 1, itu turun kabut juga memang. Cuma udah malam jam 10-an ke atas. Nah Egi mikirnya karena sekarang dia ada di shelter 2 yang posisinya lebih jauh lebih tinggi daripada shelter 1. Jadi ya wajar aja jam segini kabutnya udah sampai. Tapi tahu-tahu mukanya Dito kayak menegang. Dan Bang Roni juga kayak heran gitu kalau kok ada kabut. Sampai Dito bilang,
udah masuk ke tenda aja. Jadinya Dito sama Egi masuk tuh ke dalam tenda. Sementara Bang Roni itu masuknya ke dalam tendanya Lasri. Buat jagain takutnya Lasri kalau kebangun. Nah tapi di dalam tenda, si Dito kelihatan gelisah. Kayak sambil megangin ngeliatin kerisnya gitu ya. Terus sama Dito kerisnya dibungkus lagi dimasukin ke dalam tas. Egi kan posisinya nggak tahu apa-apa ya kayak, ini kenapa gitu. Ya dia diam aja sambil nahan lapar. Karena harusnya kan memang jam itu udah jam makan malam. Untungnya ternyata masih ada sisa roti nih dari dalam tasnya. Jadi ya udah dia sambil makan aja udah. Tapi tahu-tahu anginnya emang kenceng gitu kayak semakin kenceng sampai ngebuat tendanya kayak goyang-goyang gitu. Dan tahu-tahu terdengar juga ada suara kayak orang nangis, gengs. Ya tapi suaranya samar-samar ketutup suara angin kenceng banget soalnya. Di situ si Egi kayak baru merinding kayak, suara apaan tuh? Gak berhenti-berhenti nangisnya. Egi nanya nih ke Dito nih, Bang Dito, lu denger gak ada suara nangis? Tapi Dito diam aja sambil celingak-celinguk juga. Gak lama kedengeran suaranya Bang Roni kayak teriak, Tok. Kayak manggil-manggil si Dito. Ya spontan Dito keluar dari tenda. Nyamperin ke tenda sebelah, ninggalin Egi sendirian. Egi mau nyusul juga keluar, tapi dia kayak agak takut nih. Jujur mentalnya dia emang kecil banget. Mendingan dia nunggu aja deh di dalam situ. Tapi udah lama nih nungguin nih. Kok kayak gak ada tanda-tanda Bang Dito sama Roni lagi ya? Akhirnya ya udah. Egi keluar dari tenda dan suasananya masih tuh berkabut sampai jarak pandang juga nggak kelihatan. Masuklah si Egi ke tenda sebelah. Di dalam cuma ada si Lastri yang lagi tiduran aja gitu sendirian. Sementara Dito sama Bang Roninya nggak ada, gengs. Ya kaget lagi kayak, loh kok Lastri doang? Yang lain pada kemana? Ya soalnya kan si Egi dari tadi di dalam tenda juga. Dia nggak sempet ngeliat nih. Kalau misalkan Dito sama Bang Roni tuh keluar dari tenda terus kemana nggak tahu. Egi mau keluar mau nyusulin juga nggak tahu mau kemana, orang berkabut gitu jarak pandang nggak ada. Sama takutnya nanti Lastri kebangun nggak ada siapa-siapa. Ya udah akhirnya Egi di situ tuh nungguin Dito sama Bang Roni. Sekalian jagain Lastri. Dan di luar angin juga masih kenceng. Yang membuat tenda nih masih goyang-goyang terus. Nah lagi kebingungan kayak gitu ya. Egi ngeliat kayak ada bayangan gitu jalan dari luar tenda. Dikiranya itu kalau nggak Dito Bang Roni kali ya, orang jalan gitu bener, gengs. Tapi dilihat bayangannya kayak kurus, tinggi, terus kayak jalannya pelan, muterin tenda gitu aja, muter terus. Kayak gini kayak nggak mungkin Dito atau Bang Roni itu siapa, terus langsung zikir si Egi ambil ngeliatin gitu kan, nangis dia. Bener-bener pengen pulang rasanya. Kayak, duh mendingan ngendon aja di kasur udah deh. Gak usah sosokan nyari pengalaman baru. Kalau pengalamannya seserem ini. Dan tahu Egi ini jadi keingetan juga. Oh iya, gue belum mandi wajib. Maksudnya dari yang tadi dia mimpi basah, itu kan dia belum mandi lagi tuh. Nah, kalau belum mandi wajib kan katanya nggak boleh sholat. Kalau zikir nih maksudnya ampuh nggak sih? Jujur kita juga kurang paham cetek agama ya. Mungkin dari kalian nih para juragan-juragan ada yang mengerti, boleh komen di bawah ya. Tapi yang jelas ya udahlah, Egi tetap zikir ya, dia nggak bisa apa-apa lagi, dia tetap baca doa. Di situasi seperti itu dia nggak tahu harus ngapain. Suara anginnya juga makin heboh kayak bener-bener rasanya tuh mencekam banget. Sementara si Lastri masih tidur aja gitu kayak nggak ada apa-apaan. Kayak lu kagak bangun-bangun kebo apa bagaimana sih Lastri? Tapi ternyata emang bener udah, Lastri lu tidur aja dah. Karena tahu-tahu Lastri kebangun, melek, terus kayak kujang-kujang. Egi yang ketakutan, cuma kepikiran bisa nyelimutin Lastri doang, kayak dibebek pakai kain-kain dan selimut yang ada di situ. Soalnya badannya Lastri tuh kayak menggigil kejong gitu, gengs. Egi terus-terusan nangis sambil ngebebet itu Lastri. Kayak, aduh pengen pulang. Sampai akhirnya Lastri diam lagi nih. Ya si Egi cuma bisa pasrah aja gitu kan. Sampai tetap nangis, kerabahin palanya ditumpukan. Tadi tuh si Lastri dibebet gitu kan. Nangis dia. Kira-kira sampai agak tengah malam tuh, ada yang buka tenda. Sret. Jadi itu agak lama si Egi nunggunya. Egi yang tadi habis nangis setengah tidur, dilihat atau ada orang masuk yang nggak tahu itu siapa. Bapak-bapak gitu udah kayak agak tua. Terus diikutin beberapa orang lagi itu juga masuk melongo ke dalam tenda. Termasuk dua temennya Mas Roni yang turun tadi tuh ke bawah tuh. Ternyata mereka balik nih bawa bantuan dari pos registrasi. Dicek nih kondisinya si Lastri. Dibilang, wah ini harus dibawa secepatnya. Nggak bisa dibiarin di sini terus katanya gitu. Soalnya udara, cuaca, angin dan segala macam itu dingin banget. Akhirnya malam-malam tuh gelap gulita. Cuma pakai lampu, pakai headlamp doang. Sama pada bawa senter, Lastri digotong pakai tandu. Nah, si dua orang tadi tuh nanya, Bang Roni kemana? Ya Egi jawab nggak tahu. Dia nggak lihat Bang Roni lagi. Dan temannya Dito juga lagi hilang atau kemana, belum balik-balik itu berdua. Ya udah, si Egi langsung disuruh ikut ke bawah turun dievakuasi. Egi nurut lah. Dia bawa tasnya, tapi semua tenda nih, beserta tasnya Roni sama Dito, itu masih ditinggal gitu aja di sana. Mereka semua turun tuh. Dan itu katanya prosesnya bener-bener sulit banget. Untungnya tim yang datang tuh yang nolongin, itu lumayan banyak, yang lebih dari 10 orang. Jadi rame-ramean gitu gantian gotong, yang terus sampai gendong kalau jalannya tuh terjal. Pokoknya repotnya deh. Sampai Egi kayak trauma banget, mengalami situasi kayak
aduh nggak mau lagi deh naik gunung deh. Udah nih singkat cerita, abisnya panjang ya. Perjalanannya kan itu kayak nggak kelihatan malam-malam, bolak-balik kepleset, jatuh segala macam itu udah nggak usah diceritain lagi lah. Alhamdulillahnya mereka nih sampai ke bawah nih. Dan Lasri itu dibawa ke desa Kesiktuo tuh di bawah tuh. Yang tadinya sebenarnya mau dirawat di rumah warga. Tapi di situ ada yang bilang kalau kondisinya Lasri ini kayaknya udah lemah banget nih, serem. Maksudnya mending dilariin aja deh ke rumah sakit, takut kenapa-kenapa. Sementara Egi di situ ditanya-tanyain emang gimana sih kejadiannya? Yang lain pada kemana? Kok kamu sendirian doang sama Lasri? Ya Egi cerita. Kalau tadi pas si 2 orang ini turun tuh minta bantuan, Egi sama yang lain itu mau naik nyari dokter. Yang mana dokternya itu kan juga pendaki. Tapi karena Egi nggak kuat, dia balik lagi tuh ke shelter 2. Ikut nungguin Lasri sama Bang Roni dengan Dito. Nah, pas dia tidur, tau-tau kebangun si Lasri kan tadi sempat kesurupan. Terus ditenangin sama Dito pakai keris. Terus pas udah pada diem nih, Egi di dalam tenda, Dito sama Egi dengar suara teriakannya Bang Roni. Terus Dito keluar. Nah, tapi pas Egi ngecek, mereka berdua udah kagak ada. Adanya cuma Lasri tuh lagi tiduran. Makanya setelah itu, para tim ini tuh mencari Dito, Bang Roni, maupun Bang Andre sama Sultan juga kan belum ada kabarnya tuh mereka juga. Sampai besok siangnya nggak ada kabar, gengs, nggak ketemu. Egi ini konteksnya masih ngungsi nih di rumah penduduk. Nunggu kabar dari temen-temennya. Pas sore menjelang maghrib, Egi dapat kabar katanya ada teman kamu tuh satu udah turun. Jadi kira itu Dito kan. Cepat-cepat tuh dia lari dari desa ke pos jaga. Di situ dia ketemunya sama si Sultan. Penampakan udah lusuh banget dan kayak lemes gitu mukanya. Ditanyakan sama Egi, kenapa Tan? Kenapa Tan? Bang Andre mana? Ketemu Dito nggak lo? Si Sultan malah nangis. Ternyata dia kepisah juga sama Bang Andre. Nah di situ nih, selain Sultan yang udah turun, ada rombongan lain juga. Termasuk bapak-bapak dokter tuh yang dari Surabaya. Yang emang dicari mereka nih ikut turun barengan si Sultan. Nah, kok gimana ceritanya Tan? Kamu kok bisa kepisah sama Bang Andre? Jadi kalau versinya Sultan nih, ini kayak lebih merinding sebenarnya, gengs. Jadi mereka berdua, si Sultan sama Bang Andre, itu tuh udah sempat ketemu sama si dokter nih di atas. Dokter Heru namanya. Mereka bilang, dok ada pendaki lain nih yang butuh bantuan tuh sakit di shelter 2, boleh minta tolong dicek nggak? Nah tapi pas ngomong begitu, kata dokter Heru sama rombongannya dia nih, sama rombongan yang lain juga, di shelter 2 pas mereka naik, itu nggak ada siapa-siapa. Maksudnya mereka nggak lihat ada yang diriin tenda. Masalahnya di shelter 2, itu kan nggak luas ya, nggak kayak shelter 1 ataupun shelter 3, yang emang tempat banyak orang mendirikan tenda. Makanya kan tadi dibilang pas ngeliat shelter 2, mendingan diriin tendanya di pos bayangan sekalian. Dan sepenglihatan mereka nih, yang konteksnya naik duluan ya sebelum rombongannya Egi dan kawan-kawan, perkara si Egi jalannya lelet tuh, yang mereka sama-sama nanjak dari shelter 1, mereka nggak lihat tuh ada tenda ataupun ada orang di shelter 2. Tapi kan kalau dari versinya Egi sama yang lain, waktu mereka naik tuh dan sampai ke shelter 2, itu langsung ketemu Bang Roni, yang memang udah mendirikan tenda dari semalam katanya. Nah, pas dikonfirmasi sama 2 orang temannya Bang Roni nih, yang tadi turun ke bawah buat minta bantuan, mereka bilangnya iya, kita udah diriin tenda dari kemarin siangnya malah. Karena si Lasri jatuh sakit, dia nggak kuat. Dan pas mereka lagi nungguin bantuan gitu kan, nungguin pendaki yang lagi naik untuk minta obat, mereka juga merasa kok nggak ada yang naik nih. Sampai akhirnya mereka ngelihat rombongannya Egi tuh sama Bang Andre. Yang harusnya sebelum rombongannya Egi sama Bang Andre naik, kan ada rombongan lain juga. Termasuk rombongannya Pak Dokter nih yang duluan nih. Sama ada yang rombongan dari Magelang juga tuh tadi tuh. Kok bisa nggak ketemu, nggak ngelihat? Tapi ya udah, abis Bang Andre sama Sultan laporan ke dokter tuh bilang ada yang sakit di shelter 2. Mereka nih, yang emang udah dari puncak, sama-sama turun lagi ke shelter 2. Tapi pas mereka udah di shelter 2, nggak ada siapa-siapa. Cuman kan 2 tenda ini masih berdiri, dan pas dilihat masih ada tasnya Dito. Akhirnya mereka mencar buat nyariin Dito, Roni, sama si Egi. Nah si Sultan katanya sempat ngelihat si Lastri lagi nari di tengah hutan. Yang padahal waktu itu posisinya Lastri udah dibawa turun ke bawah ya. Nah Sultan tahu nih, itu kelihatannya terlalu aneh nih, ada si Lastri yang tadi katanya sakit atau nari tuh di tengah hutan tuh. Dia pinter, dia nggak mau nyamperin. Ini nggak kayak film-film horor yang malah dideketin, nggak. Si Sultan langsung putar balik. Kenapa tadi tuh lampunya? Jadi begitu ya. Si Sultan langsung putar balik. Tapi tau-tau kok dia kayak nggak nemu jalan balik. Kok gue merinding ya? Tapi si Sultan kayak nggak nemu jalan balik, gengs. Kayak lama banget kok. Nggak nemu jalan gue. Malahan dia kayak nemu kayak sebuah tanah lapang yang kayak banyak orang lalu lalang, gengs. Dia kira itu pos bayangan, tapi sebenarnya itu situasinya bukan di bawah shelter 2, karena pos bayangan itu kan di bawah shelter 2 ya berarti ya logikanya. Nah di situ si Sultan ngeliat banyak pendaki, tapi lagi-lagi Sultan yang emang anak gunung nih, itu juga langsung ngeh. Biasanya rame itu pasti di shelter 1 sama shelter 3. Dan ini nih bukan shelter bayangan nih, shelter bayangan ini bukan pos bayangan nih. Kok tau-tau ada tempat nih orang rame banget. Dan ramenya nggak wajar.
Tapi penampakan sih orang, gengs, nggak serem nggak. Cuma Sultan kayak hati kecilnya ngerasain kayak ada yang nggak benar. Akhirnya dia balik badan lagi, terus jalan ke arah sebaliknya sambil baca-baca doa. Dan akhirnya ketemu, balik lagi ke posisi shelter 2 tuh. Di situ ada rombongan Pak Dokter dan yang lain lagi ngumpul lagi di situ sambil nanyain, "Kamu dari mana?" Agak ngegas gitu, gengs. Ya Sultan agak kaget ya digasin begitu ya. Menurut dia kayak, "Loh, gue cuma mencar sebentar doang, kok kan kita emang mencar buat nyari orang. Bantaran 15 menitan lah." Makanya misalnya juga sampai sendiri-sendiri biar cepat. Nyarinya juga di sekitar situ-situ aja. Walaupun Sultan merasa kayak sempat kayak disasarin gitu, nggak ketemu-ketemu jalan. Cuman ya nggak selama itulah. Tapi kata rombongan ini, si Sultan ini udah pergi 2 jam, guys. Sampai sempat dikira hilang sama yang lain. Dan beberapa juga udah sampai ada yang turun tuh buat lapor. Ini Sultan sama Bang Andre dibilang hilang. Tapi yang Sultan balik nih. Cuma Bang Andre belum balik juga, guys. Nah, Sultan kan cerita nih ke rombongan nih. Kalau di ujung sana tuh ada kayak tempat ramai tanah lapang. Apa jangan-jangan Bang Andre di sana ya? Semua pada heran kayak, "Hah? Tempat ramai apaan? Nggak mungkin ah." Ditelusurin lah sama mereka tuh barang-barang semuanya. Yang ternyata jurang, gengs, di situ. Jadi untung tadi si Sultan putar balik ya. Dan pas dilihat di bawah jurang itu, ada Bang Andre jatuh ya di situ. Cuma untuk mengevakuasinya, mereka ini nggak bisa kayak terlalu curam gitu lah, terlalu berbahaya. Makanya akhirnya mereka memutuskan untuk semuanya udah kita turun untuk laporan. Makanya tadi Sultan sama rombongan yang lainnya turun terus ketemu sama Egy nih. Yang abis itu para petugas itu tim dari Gunung Kerinci langsung ke atas lagi mengevakuasi si Bang Andre yang jatuh ke jurang. Sambil nyari Dito sama Bang Roni juga yang belum ketemu. Chaos banget nih kayaknya nih ceritanya. Singkat cerita, Bang Andre ini berhasil untuk dievakuasi. Dan alhamdulillahnya selamat, gengs. Cuma memang keadaannya patah kaki dan luka-luka sama nggak sadarkan diri. Langsung dibawa ke rumah sakit, cuman ya udah nggak apa-apa, selamat kok. Cuma Dito sama Bang Roni tetap belum ketemu. Sampai akhirnya Egy ini kan harus ngurusin Bang Andre juga ya. Dia ikut tuh ke rumah sakit. Keluarganya juga datang. Sampai Bang Andre siuman dan mereka pulang ke Jakarta. 5 hari kemudian ada kabar kalau Dito sama Bang Roni ini tuh ditemukan. Tapi Egy nggak tahu persis keadaannya waktu ditemukan bagaimana ya. Karena dia posisinya udah di Jakarta nih. Sultan sama Bang Andre ya juga udah di Jakarta. Habisnya cukup lama nih mereka nggak ditemukan kan, baru 5 hari setelahnya. Yang Egy dengar dari Bang Andre, Dito itu pas ditemukan kayak linglung, semacam jadi kayak orang gila nggak bisa diajak ngomong. Dan katanya Bang Rino juga sama begitu. Mereka ini ditemukan sama warga ada di tengah hutan kayak orang linglung, gengs. Ya cuma Egy sama Bang Andre kan nggak kenal ya. Si Bang Roni ini, Roni namanya dari tadi kita ngomong Roni apa Rino sih? Mohon maaf ya. Kita minum dulu deh biar nggak kebolak-balik ya. Emang kadang suka mulutnya begini nih, belibet gitu kepleset. Bang Roni, nggak tahu nih mereka berdua backgroundnya Bang Roni itu siapa sebenarnya. Jadi fokusnya mereka hanya ke Dito aja. Nah, Bang Andre juga sempat cerita. Dia sempat tuh, waktu naik gunung, emang mergokin si Dito, membawa keris. Makanya mereka sempat terlihat berdebat. Bang Andre nggak suka aja lah. Kalau maksudnya si Dito mau ngapa-ngapain sendirian sok gitu, mangga. Serah hidup lu silahkan. Masalahnya mereka kan lagi perginya bareng-bareng. Walaupun Bang Andre memang tahu kalau Dito suka begitu-gituan lah. Karena ayahnya Dito nih, emang sama sekeluarga pelihara-pelihara keris. Cuma lagi-lagi yang begituan sendiri aja melakukannya, jangan pas lagi bareng-bareng lah. Nah, waktu Bang Andre lagi nyariin Dito tuh di shelter 2, yang mereka lagi pada mencar, si Bang Andre ini ngeliat Dito di tengah kerumunan orang, di tempat yang seperti kayak diceritakan si Sultan. Jadi sama Bang Andre ngeliat ada tanah lapang yang rame orang di situ, dikira dia juga pos bayangan. Nah, dilihat ada Dito tuh. Makanya disamperin, dideketin, toto jatuh ke jurang. Pingsan udah nggak inget. Nah, kira-kira 7 bulan setelah kejadian tadi tuh, setelah semuanya sudah ditemukan, ya Egy kan konteksnya memang tidak dekat ya dengan Dito ataupun Sultan. Mereka ini temannya si Bang Andre. Jadi kurang intens juga tuh nyari kabarnya. Dan Bang Andre jatuhnya juga udah jarang di rumah. Udah berkegiatan seperti biasa lah. Sekali yang ngabarin ditanya tentang Dito juga dibilang kondisinya masih tetap gitu aja. Tadinya malah katanya sempat mau dirujuk ke rumah sakit jiwa loh. Tapi ayahnya menolak. Karena katanya itu bukan gangguan medis, melainkan gangguan goib. Ya kan lagi-lagi ayahnya memang 11-12 ya. Sampai tahu-tahu si Egy ini dibilangin sama Bang Andre, dikasih info Dito meninggal. Ya kaget Egy kan, ikut ngelayat dia nih. Ketemu sama ayahnya Dito, barulah diceritain mereka kalau katanya si Dito ini tuh bodoh. Jadi anaknya baru meninggal, udah dikatain bodoh sama ayahnya, gengs. Soalnya katanya si Dito memasukkan salah satu ratu lelembut yang ada di hutan sana ke dalam kerisnya. Jadi si ratu lelembut ini tuh emang ngincar si Lastri, makanya dia ditemplokin. Dan harusnya Dito nggak usah ikut-ikutan, karena kekuatannya nggak sebanding. Cuma mungkin Dito memang merasakan kalau kekuatan lelembut ini energinya sangat besar waktu dia pertama kali ngeliat Lastri. Nah, kalau dia ini bisa menjadikan lelembut ini menjadi perewangannya atau peliharaan isi kerisnya, pasti kerisnya ini akan jadi keris sakti begitu. Tapi Dito nggak tahu siapa yang dihadapi. Karena sosok itu dikurung tuh, dimasukin ke dalam keris, pasangan dari lelembut itu, jadi lelembut ini katanya cewek nih yang dimasukin ke dalam keris, itu punya pasangan cowok, marah dan berbalik menyerang Dito. Bang Roni yang mungkin pada saat itu posisinya ada di
area yang sama, istilahnya kena sialnya kali. Atau gimana juga nggak ada yang tahu sebenarnya jawabannya. Mereka udah nggak kontekan lagi. Semacam ya udah hilang kabar. Nah pokoknya Dito sama Bang Roni itu sempat dibawa ke dunia mereka. Yang berakhir jadi begitu. Makanya waktu ayahnya Dito tahu tuh ngeliat kerisnya, itu katanya langsung dibalikin lagi gengs ke tempatnya. Jadi lembut itu tuh dibalikin lagi ke sana. Ayahnya Dito aja nggak berani. Nah tapi kan pertanyaannya si Egi kok bisa beruntung? Dia kayak nggak keikutan gitu loh. Padahal posisinya kan dia kotor ya, belum mandi wajib, inget nggak? Ya tapi mungkin semua itu juga di luar kuasanya dia. Maksudnya kan ya udah dia tidur tau-tau mimpi basah yang secara biologis itu juga di luar kontrol. Dia nggak melakukan apa-apa kok. Nah katanya sih ada makhluk lain juga yang emang suka sama si Egi di sana. Karena dianggapnya si Egi ini polos. Jadi bener-bener masih perjaga ting-ting kayak gue. Jadi itu mungkin salah satu alasan nih. Kenapa si Egi nggak kena balanya Dito? Karena ya tadi, dia sebenarnya juga tidak melakukan apa-apa. Ya tapi kan kalau dipikir-pikir lagi nih pertanyaan kita nih. Emangnya Lasri sama Bang Roni melakukan apa sih? Mereka kok kena balanya? Ya kita nggak tahu juga ya background hidupnya mereka gimana. Nggak bisa kita tanya. Apalagi sedari awal juga memang Lasri yang ditemplokin nih. Berarti kan kayak ada apa-apanya. Sementara Bang Roni ya tadi tuh ya nggak tahu. Bang Andre sih sempat mencoba katanya buat mencari kontaknya Bang Roni sama si Lastri. Tapi ya nggak nemu. Jadinya sampai saat ini pun bener-bener dia nggak tahu kelanjutannya gimana kabarnya Bang Roni sama Lasri ataupun dua temennya itu setelah mereka udah berhasil turun gunung. Yang jelas setelah kejadian ini si Egi itu nggak mau naik gunung lagi. Ya karena selain trauma ya, dia merasa kegiatan outdoor kayak naik gunung tuh nggak cocok emang untuk dirinya. Mendingan udah rebahan aja deh nonton Hero Tara Divan. Cuma kalau si Sultan sama Bang Andre sendiri ya, itu akhirnya masih beberapa kali akhirnya naik gunung lagi. Belum kapok sih kalau mereka. Katanya juga banyak kok cerita-cerita serem selama mereka melakukan pendakian. Tapi yang paling membekas dan yang nggak bisa dilupakan, ya waktu mereka mendaki ke Gunung Kerinci ini, gengs. So itu gengs, teman cerita kali ini yang lumayan panjang dan agak chaos ya ceritanya. Tapi untungnya ada kopi gula aren nih yang bisa buat kita melek dan terus semangat nyeritainnya. Nggak kebayang juga ya jadi Egi ya di tengah situasi seperti itu, ngeri, gemeter, dan paniknya kayak apa. Lagi-lagi untung ini cerita lo bukan cerita gua. Lagian semuanya ini sebenarnya bermula dari almarhum Dito ya. Cuma misalkan kalau almarhum Dito nggak menarik makhluk tersebut, berarti Lastri bisa bakalan nggak selamat dong. Terus ceritanya bakal jadi beda. Jadi semacam ya udahlah itu ceritanya Lastri. Nggak usah ikut-ikutan, kita lanjut jalan aja naik gunung ke atas tuh. Bah gimana kalau begitu ya? Semacam buat si malakama nggak sih? Apakah itu memang sudah takdir? Tapi ya kalau takdir kok serem banget takdirnya. Ya Allahualam lah gengs ya. Thank you semuanya udah nonton. Kalau kalian mau kirim-kirim cerita, langsung kirim ke email ini aja. Maaf kalau ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya.